Infinix lu kelewatan ya, masa HP 3,8 juta mau nyaingin HP belasan juta? Kan konsumen jadi diuntungin. Gila sih ini. Tapi, apa kurangnya nih? Oke, gue akan langsung ceritain semua suka dukanya selama pemakaian Shakira. Sepanjang gue review HP 3 jutaan dengan embel-embel HP gaming, menurut gue ini yang paling gila dan paling gak ngotak. Gak cuma segi softwarenya aja, tapi dalam segi hardwarenya kebagian. Sesimpel ketika gue main Genshin Impact, ada opsi auto pick up items in game, skip dialog kalau ngerasa ngebosenin, bahkan ada opsi auto run jadi bisa lari otomatis. Dan dalam segi hardwarenya, ada dua hal yang menarik perhatian gue. Pertama, air trigger. Dan yang gue seneng, ini gak cuma sekedar gimmick doang disediain aja, tapi dari segi haptic vibrationnya bisa kalian atur, bahkan dari segi sentuhannya pun bisa ngebaca. Kalian mau tekan kencang atau pelan, itu bisa di-adjust sesuai preferensi kalian, jadi berasa pegang HP dengan controller gitu. Dan untuk performa gimana? Oke, dari segi dimensi 8350-nya gak usah diraguin, emang kenceng. Main game apapun sampai ke RX Street dengan settingan rata kanan bisa berjalan dengan baik. Tapi memang kendalanya itu sampai saat ini ada di suhu. Gue main MLBB 3 kali ranked match sama dengan 40 menit dengan koneksi WiFi di kondisi indoor tanpa AC, suhu tertinggi bisa nyentuh 43,5 derajat. Main Genshin Impact 30 menit aja dengan settingan highest bisa nyentuh sampai 45,7 derajat. Jadi memang menurut gua wajib banget pakai fan cooler biar lebih optimal untuk dipakai gaming seharian atau ya gaming berjam-jam lah ya. Kalau misalkan kalian juga gamers yang sering download aplikasi game-game, menurut gua ya storage 256 GB ini jadi deal breaker. Jadi memang kalau bisa varian mentok, ya mentok sekalian biar jangka panjang lebih aman. Gue suka deh, desain layar Infinix kali ini tuh ngebulet campuran bezel tipis jadi ngingetin sama iPhone dan Google Pixel alias premium. Dan dalam segi kualitasnya pun juga gue ngerasa ini upgrade yang sangat signifikan, terutama dari segi brightness. Yes, ketika dipakai di kondisi indoor, outdoor, gak pernah ada jadi masalah. Beneran terang, kelihatan isi kontennya dengan resolusi yang makin tajam. Diikuti dengan refresh rate 144Hz yang memang menurut gue agak gimmick. Karena semua aplikasi cuma mentok sampai 120Hz yang untungnya emang berjalan dengan mulus. Gak pernah ada jadi masalah. Diikuti dengan sentuhan layar yang bisa dibilang HP gaming karena responsif, multitouch-nya pun juga bagus. Untuk fingerprint, udah ada di dalam layar dengan performa yang cepat, tapi memang ada dua kekurangan yang menurut gue kalian harus tahu. Pertama, dalam segi kualitas layarnya ketika dipakai nonton, warnanya kayak kurang vivid. Solusinya sekarang ini, gue rubah color scheme-nya ke bright color, jadi berasa lebih gonjreng. Dan kedua, always on display-nya cuma bisa nyala 5 detik. Ya, bukan 10 detik, jadi ini berasa gimmick. Jadi menurut gue udah saatnya Infinix ngasih beneran always on gitu, biar lebih kepake. Dan terakhir, untuk ketahanan layarnya, sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i plus dapet free screen protector. Tapi satu dia, ini yang ketinggalan. Untuk tempered glass bawaan yang biasa dikasih di dalam box udah nggak di-include lagi. Jadi kalau misalkan screen protector kalian baret mau ganti, ya mesti beli di e-commerce lagi. Kalau soal konsumsi baterai emang balik lagi sama penggunanya. Karena beda aplikasi, beda koneksi, beda tempat, itu semua mempengaruhi hasil. Tapi ketika gue coba dengan pemakaian yang intens, koneksi seluler data campur wifi, penggunaan outdoor, indoor, SOT tertinggi bisa nyentuh sampai 5 jam 40 menitan. Dan ketika gue pakai full indoor dengan koneksi full wifi juga, sama dipakai main game, sosmed, screen nonton tertinggi bisa nyentuh sampai 6 jam 19 menit dengan standby 1 harian. Jadi menurut gue, ya ini oke aja lah ya, bukan yang paling awet. Jadi kalau gue ngeliat saat ini, solusi dari Infinix untuk gedein baterai ya lumayan work sih, tapi gue berharap memang dioptimalisasi yang bisa lebih efisien layaknya HP-HP 5000 mAh. Tapi satu hal yang harus gue apresiasi dan diakui juga, ketika gue biarin HP dari malam sampai pagi 8 jam, konsumsi baterainya cuma 1%, jelas ini meningkat ketimbang GT20 Pro kemarin. Lanjut ngomongin soal charging, emang masih sama di 45 watt dan brick charger masih dapet juga. Terus ketika kalian charge menggunakan brick charger bawahnya, ada 3 opsi yang bisa dipilih, low temperature, normal, dan hypercharge. Tapi yang gua nggak nyangka, buat HP 3 juta dengan embel-embel gaming, bisa tersedia fitur wireless charging plus reverse wireless charging. Infinix sehat kah? Ini teknologi nggak murah loh, Apple aja nggak ada fitur reverse wireless charging.
Gue tahu ini HP gaming, jualannya ya di performa, tapi tetep lah ya, gue bakal komentarin juga kualitas foto karena mereka menjual dengan gimmick 108 megapiksel. Tapi yang ini menurut gue memang perlu banyak optimalisasi sih. Emang ketika foto-foto di kondisi daylight dalam segi detailnya ini tajam, punya highlight yang bagus, dalam segi dynamic range-nya bagus, sampai ke lensa ultrawide-nya itu perbedaannya 11:12 dengan warna yang gak banyak tuning, jadi kelihatan cukup natural. Tapi begitu udah masuk low light atau cahayanya kurang, menurut gua noise grain-nya itu berasa banget, detail tajamnya itu berasa pecah kayak cat air, jadi maksa. Highlight-nya juga ngaco, mesti dipakai night mode baru bisa lebih membantu, tapi itu pun nggak signifikan. Jadi menurut gua khusus untuk low light-nya masih perlu improvement lewat software update. Secara hardware-nya udah memadai banget loh, apalagi nggak ada lensa gimmick juga kan. Oke, kalau di kondisi daylight, jitternya ini minim banget, dynamic range-nya bagus, highlightnya ya ini oke banget sih. Berasa lah ya, kelihatan tuh langitnya biru, dapat daunan pohon hijau, kuningnya dapat, dan kestabilannya pun bagus karena ada yes. Tapi sekarang kita pindah ke low light. Oke, jadi ini dia contoh video di kualitas low light-nya. Memang jitternya masih berasa, tapi ya memang ini masih kelihatan stabil dengan noise grain yang berasa, detail pun kurang tajam, tapi at least ini dengan cahaya yang minim banget masih bisa ngangkat loh guys. Nice. By the way, ada yang tahu nggak ini di mana? Berikut adalah contoh video 4K 30 fps di kamera depan. Ini ada IIS-nya, jadi cukup stabil walaupun memang highlight-nya atau dynamic range-nya ketika ngadep langit ya ini agak blown out, tapi setidaknya gonya masih kelihatan walaupun ya cukup gelap. Skin tone ini oke, mendekati natural. Bagus loh. Nice. Buat HP Infinix jelas ningkat banget. Untuk software, gue kasih apresiasi lebih untuk Infinix, terutama XOS 4 GT ini, walaupun di disk penjualannya gak ada embel-embel bloatware free lagi kayak GT20 Pro kemarin. Tapi ketika gue selesai setup, ngeliat storage yang dimakan, kok kecil banget. Ternyata pas gue ngeliat di app drawer, loh ini minim bloatware, dan gak ada iklan sama sekali, jadi menarik banget. Gue berharap ini bisa diteruskan. Kedua, dalam segi tampilannya sekarang makin simple, minimalis, animasinya pun kelihatan niat, walaupun ketika gue buka control center ya ini rada ngasal. Tapi di home screen-nya, foldernya itu jadi intuitif, bisa dibesar, kecilin jadi lebih gampang akses dan kelihatan lebih rapi. Ketiga, ini fitur AI-nya bejibun banget, rata-rata kepake. Buat HP 3 juta menurut gue terlalu niat. Dalam segi software update-nya pun support 2 tahun OS Android plus 3 tahun security patch. Jadi menurut gue Transsion Holding makin kesini mulai perhatiin software loh. Ini bahaya sih. User bisa makin nyaman coy. So guys, kesimpulannya satu, belum menggunakan Infinix GT30 Pro, menurut gue peningkatan yang paling berasa itu ada dari segi fitur-fiturnya yang bisa kalian temuin biasanya di HP belasan juta, sekarang di 3,8 juta jelas gak masuk akal. Performanya makin kencang, suhu emang masih panas, tapi nggak sepanas kayak GT20 Pro kemarin walaupun tanpa cooler. Baterainya sedikit lebih efisien karena ia lebih besar juga, tapi dalam segi perekaman video, ya ini berasa naik. Kalau misalkan kalian tanya worth it atau enggak, ya menurut gue kalau misalkan kalian jarang menggunakan kamera buat foto-foto terutama di low light dan nggak masalah harus modelin fan cooling, jelas ini berasa worth it banget, kalian nggak akan nyesel. Software XOS makin kesini makin bagus. Infinix dengerin banget customernya, jadi gue suka sama brand yang oriented ke customer karena bakalan melesat jauh. Semua keluhan langsung dijawab di per serinya. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan kalian udah pakai HP ini, jangan lupa juga share suka dukanya di bawah supaya yang lagi bingung bisa dapat jawaban pasti. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Mantap.